wabarakatuh. Welcome back to my channel Mariel Content, guys. Oh ya guys, gimana kabarnya kan hari ini? Semoga baik-baik aja ya guys. Di kesempatan hari ini guys, aduh cepet banget guys. Aku tuh habis dari rumah sakit ya. Tadi itu ngambil enggak guys karena ini naik tangga. Aku tuh tadi dari rumah sakit dan mengasih kartu kesehatan ya atau Cempauka ke rumah sakit guys, karena kemarin aku mengantar kakek untuk ronsen dan kakekku itu nggak bawa kartu kesehatan karena kartu kesehatannya tuh ada di Taichung di rumah anaknya. Kalau ke rumah sakit atau periksa atau ke klinik itu harus mempunyai kartu kesehatan karena kartu kesehatan di Taiwan itu nomor 1. Nah, singkat cerita ya guys ya. Aduh, aku sambil duduk guys. Nah, sekarang tuh aku mencari tempat duduk ya. Aku di bawah tangga ya guys ya, karena di sini itu semilir ada angin yang masuk. Jadi agak enak karena tadi aku harus naik tangga, capek banget karena pulang dari rumah sakit guys. Nah, kita meneruskan tentang Cempauka atau kartu kesehatan. Dan maaf ya guys ya, di sini tuh berisik karena di sini itu depannya jalan raya, jadi suara motor dan mobil itu keliwar-keliwar di sini. Pasti di antara kalian itu penasaran ya, seperti apa sih kartu kesehatannya di Taiwan itu. Nah, aku akan menunjukkan ke kalian semua seperti apa kartunya. Nah, di sini ya guys, aku udah menyiapkan kartu kesehatan di Taiwannya seperti ini ya. Di sini tuh ada untuk menancapkan ya. Biasanya kartunya itu dilihat dan dimasukkan ke alatnya itu yang dibilang ini ya, ini yang dimasukkan. Dan di sini tuh terdaftar foto kita, nama serta nomor. Nah ini ya guys ya, ini punyaku karena punya kakekku tuh udah tak kasih ya, tadi pulang langsung tak kasih karena harus mengembalikan uang juga. Kalau nggak langsung dikembalikan nanti takutnya kakekku mempunyai pikiran negatif aku mencuri uangnya. Aku nggak mau kayak gitu, makanya pulang dari rumah sakit aku langsung kasih ke kakek. Nah, aku tuh mau cerita tentang kisahku tadi ya guys. Waktu aku menukar ya, ngambil uang ya. Karena kalau hari ini kan aku nuker. Ini kartu kesehatannya aku bawa ke rumah sakit dan dicek ya. Setelah itu uangnya yang kemarin dibuat bayar itu dikembalikan kepada aku. Jadi itu bisa dibilang uang jaminan. Kemarin itu ya kakekku itu waktu periksa ke rumah sakit itu guys, karena data kakekku kan udah ada di Taiwan, jadi itu cuma nggak bawa gitu aja, tapi datanya semua ada di situ. Itu aja kakekku bayar masih 800 lebih. Nah, aku mau bercerita sedikit tentang pengalaman ini ya guys yang aku lakukan di Taiwan ini. Kemarin itu kan kakekku itu kan batuk-batuk, udah 1 minggu lebih nggak sembuh-sembuh, padahal udah dibawakan obat 2 kali dari dokter dan periksa lagi ke klinik itu 1 kali, sudah 3 kali ya. Kakakku sampai males mau minum karena nggak sembuh-sembuh. Nah, suatu saat kan kakekku tuh lihat di komputer ada seorang kakek yang dia itu nggak sakit nggak apa. Nah, tahu-tahu dia itu merasa kayak lelah. Setelah itu ada kakek tersebut ke rumah sakit mau periksa badannya kok agak meriang. Nah, setelah itu langsung kakek itu kayak orang nggak ada bertenaga itu. Nah, ternyata setelah dicek sama dokter tuh nggak apa-apa gitu, tapi kenapa kok nggak ada tenaga. Nah, setelah itu kakek tersebut dibawa ke Taiyuan atau rumah sakit besar ya, dan di ronsen ternyata apa, Fepu atau bisa dibilang paru-parunya itu kotor. Apa ya di Indonesia ya, pokoknya paru-parunya itu bermasalah sampai dokternya nggak tahu. Nah, tahunya itu setelah dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah kejadian itu kakakku itu ngomong sama anaknya tapi nggak dipedulikan. Dan kemarin setiap hari Senin itu ada dokternya kakek itu mesti kesini ngecek keadaan kakek dan terkadang diajak ngobrol keluhannya apa. Nah, di situ kakekku tuh ngobrol sama dokter tersebut, kenapa sudah 3 minggu ya kok batuknya nggak sembuh-sembuh. Kata dokter, alah itu nggak apa-apa karena denci cuaca, dia bilang gitu. Terus kakekku itu cerita tentang kakek yang tadi dilihat di video tersebut, diceritakan sama si dokter tersebut. Dan dokter tersebut tuh agak mempunyai rasa was-was. Dan setelah itu kakekku minta untuk ditaruh atau untuk pengecekan ronsen di bagian Fepu atau bisa dibilang
paru-paru beliau. Nah setelah itu kemarin aku ngantar kakek, karena kakek itu penglihatannya berkurang ya, matanya itu bermasalah sekarang karena kakekku itu umurnya sudah 82 mau 83, jadi agak berkurang penglihatan. Udah diperiksakan ke dokter, ke rumah sakit besar ya hasilnya 0. Nah makanya kakek itu penglihatannya tuh sudah berkurang. Nah setelah itu kemarin kan aku ngantar kakek, otomatis aku yang nyetir sepedanya kakek, motornya kakek. Setelah itu aku antar kakek dan ternyata aku tanya kakek itu cempaukannya atau kartu kesehatannya di mana, dan ternyata kakekku bilang katanya dibawa anaknya yang di Taichung untuk melihat hasil tes dari pengambilan darah. Nah setelah itu kita masuk dan kita kuahau atau daftar ya, karena kita nggak mempunyai kartu kesehatan jadi kita harus bayar. Karena kakekku sama dokternya itu udah akrab ya, kita periksa dulu ke dokter dan waktu itu langsung ronsen. Setelah menunggu 10 menitan hasil ronsen tersebut keluar dan ternyata benar. Setelah kita menemui dokter, hasilnya kan udah ditransfer di lewat komputer itu ya hasil ronsennya, dan ternyata benar hasil vepu kakekku itu bermasalah. Dan akhirnya apa? Kakekku itu harus menebus obat mahal itu cuma 1 minggu. Buat 1 minggu itu 1 hari 2 kali, 1 box itu isinya 12 biji karena 1 hari harus minum 2 kali. Nah setelah itu kakekku mau pulang dan diminta kwitansi pengambilan obat. Nah di situ kakekku itu membayar 800 MT guys, itu uang jaminan. Kalau nggak umur 80 lebih itu mungkin lebih mahal ya guys ya, karena kakekku itu di atas 80 jadi lebih ringan bayarnya. Nah setelah itu aku sama kakek keluar dari rumah sakit dan kita itu menuju ke apotek tempat pengambilan obat. Nah di situ tuh juga aku harus membawa kartu kesehatan ya, dibawa ke apotek untuk dicek ya. Ternyata aku kan nggak ada. Nah di situ ya guys ya, petugasnya minta kartu kesehatannya dan aku bilang kartu kesehatannya itu nggak ada karena masih di Taichung dibawa anaknya. Aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi ini harus bayar. Ya udah bayar. Nah waktu itu dicek obatnya itu harganya itu 3.100 berapa, padahal cuma 12 biji. Bayangkan guys, kalau di Indonesia berapa itu? 1,5 juta lebih, cuma 12 biji. Karena itu untuk menahan sementara, karena kakekku itu harus periksa lagi ke dokter, ke rumah sakit yang lebih gede. Nah setelah itu kakekku disuruh bayar lagi 120, yang lainnya nanti ditanggung sama pemerintah. Nah setelah itu kita pulang ya guys. Setelah sampai di rumah kita istirahat, dan sorenya sekitar jam 4 itu anaknya itu pulang ke sini dan membawa kartu kesehatannya dan dikasih ke aku. Dan aku disuruh ambil uang di apotek, dan ternyata di apotek itu nggak bisa. Aku harus ke rumah sakit yang Wesinso, yang rumah sakit gede itu, baru nanti ke apotek. Jadi awalnya harus ke rumah sakit besarnya dulu untuk memberikan kartu kesehatan kita biar dicek dan pengambilan uang dulu ya, yang 800 tadi, baru kita ke apotek baru bisa diambil uangnya. Nah setelah itu ya guys, karena kemarin tuh aku nggak bisa ambil, jadi aku ambilnya itu hari ini. Dan hari ini tuh aku pagi-pagi sekitar jam 8 itu udah berangkat, karena aku kan yang datang sendiri, kakekku di rumah karena sering batuk. Kasihan kakekku itu kalau keluar itu matanya itu berkunang-kunang dan setelah itu pusing, jadi beliau itu kalau keluar lama-lama nggak enak gitu. Terus aku datang sendiri ke rumah sakit Wesinso ya, dan di situ aku menyerahkan kartu kesehatannya kakekku. Dan setelah itu aku juga memberikan hasil dahak kakekku ya, karena mau dicek tentang vepunya itu. Dan aku di situ tuh nunggu lama guys, karena antreannya itu banyak ya, karena banyak, kalau setiap pagi itu banyak yang ke dokter ya. Dan hari ini itu juga ada tajen, suntik untuk biar nggak panas. Nah setelah itu aku tuh tadi ada nunggu kalau sekitar hampir 1 jaman di situ guys. Dan habis itu suster yang menangani tentang dahak dan
aku berikan kepada suster tersebut, dan setelah selesai aku ke ruang daftar tadi untuk mengambil kartu kesehatan beserta uang. Setelah itu aku baru pindah ke apotek mengambil uang yang 120 tadi, baru bisa cair. Nah, buat kalian semua pasti tahu inti dari ceritaku. Di Taiwan itu kalau kita sakit itu paling utama juga ya, kita harus mempunyai kartu kesehatan. Karena tanpa kartu kesehatan dari pihak rumah sakit itu pun agak takut juga mau membantu pengobatan. Karena apa? Takutnya kaburan apa gimana gitu. Jadi buat kalian para TKW Taiwan ya, lebih hati-hati ya, dijaga kesehatan selalu, dan jangan lupa selalu bawa kartu kesehatan ya kalau periksa, karena ini nomor 1. Tanpa ini kita itu bayarnya mahalnya minta ampun ya. Nah, pentingnya sebuah kartu kesehatan di Taiwan itu ya, kalau kita nggak mempunyai kartu kesehatan, bayarnya itu mahal, bisa dibilang 5 kali lipat. Kalian semua yang kerja di Taiwan pasti mempunyai kartu kesehatan yang ini ya. Tapi kalau yang kaburan yang swasta itu kemungkinan nggak mempunyai, karena kalian semua itu mungkin nggak dibayar ya, karena kartu kesehatan kita ini dari kita sama majikan itu juga bayar, dari kita diambil dari 5% dan lainnya itu diambil uang majikan, tapi juga uang kita juga, uang gaji kita, jadi dipotong guys. Nah, untung ya, inilah manfaat dari kartu ini ya. Kalau kita periksa ke dokter, kalau kita baru kuaho itu bisa bayar 50, 80, sampai 100, 150, sampai 200 ente. Coba kalau kita nggak mempunyai kartu kesehatan, itu bisa 1000, 2000, sampai 3000. Itulah keuntungan kita ya. Dan seumpama kita periksa dan kita lupa nggak bawa kartu kesehatan, kita bisa bayar dulu. Tapi setelah kita memegang kartu kesehatan, kita bisa tuker ke klinik atau rumah sakit tersebut untuk mengambil uang. Nah, inilah kecanggihan di Taiwan ya guys ya, yang kartu kesehatan itu lebih penting ya. Kalau setiap orang mempunyai kartu kesehatan itu kalau sakit cepat ditangani iya, dan bayarnya lebih murah karena pemerintah Taiwan itu juga menanggung sebagian uang biaya ya, biaya kesehatan kita. Tapi yang kita harapkan ya guys, semoga kita selalu sehat walafiat tanpa sakit apapun. Dan makanya dari itu ya guys, buat kalian semua lebih hati-hati dan jaga kesehatan, karena di Taiwan itu udah memasuki musim dingin, anginnya itu udah semilir-semilir guys. Makanya banyak orang kamo ya, atau orang meriang itu banyak sekarang itu karena mau perpindahan musim. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys pengertiannya tentang kartu kesehatan di Taiwan, yang gunanya seperti apa. Mungkin videoku ini bermanfaat buat kalian semua tentang kartu kesehatan di Taiwan. Semoga buat kalian semua selalu sehat walafiat tanpa sakit apapun, dan jaga kondisi tubuh Anda. Utamakan kesehatan, kalau bisa jangan sampai deh kita itu periksa ke dokter atau ke klinik. Itu mahal juga ya, daripada kita sakit mendingan kita sehat. Jadi hindari kesakitan ya guys ya. Oke, cukup sekian dulu ya guys videoku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, komen di bawah untuk menyupport video saya guys. Aku tunggu saran kritik Anda tentang ceritaku ini atau tentang kartu kesehatan ini. Dan jika ini video bermanfaat, bantu share juga ke semua media sosial yang Anda punya, supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi. Dan jangan lupa satu hal, klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaruku guys. Untuk itu stay tune terus dan dukung terus channel aku ya guys. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.